Patrice Allegro, seorang imam gereja Katolik, mengatakan hal yang menarik. Yang kedua, mereka mengungkap bahwa dunia tidak siap menerima iman yang tegas. Mereka mencela Patrice Allegro memicu kebencian, tapi mereka tidak bisa membantah ajaran Protestan memang busuk karena isinya tafsir bebas dan pemberontakan otoritas. Reaksi emosional mereka justru menunjukkan satu hal penting. Ketika Protestantisme ditekan secara intelektual, dia akan menangis, bukan menjawab. Dan tangisan itu bukan karena mereka disakiti, tapi karena mereka kehilangan kemampuan untuk membela warisan-warisan yang mereka sendiri. Untuk membela warisan-warisan mereka sendiri yang sebenarnya tambal sulam. Ya. Apakah benar bahwa tidak ada yang bisa membantah pernyataan Patrice Allegro? Atau justru dia menggunakan retorika yang provokatif dengan menyebut Protestan memang busuk dan tidak ada yang di sorga atau selamat, sambil memainkan peran sebagai korban untuk mengalihkan perhatian orang dari serangannya yang emosional dan ujarannya yang penuh kebencian? Marilah kita bahas pernyataan-pernyataan dari Patrice Allegro, seorang klerus gereja Katolik, dari perspektif psikologi kultus. Dan tolong saksikan video ini secara utuh, agar Anda tidak salah mengerti. Tolong pause video ini, dan baca dulu disclaimer ini. Video ini adalah lanjutan, dan bagian yang tidak terpisahkan, dari video nomor 296. Dan, untuk memahami konteksnya dengan baik, sebaiknya tonton dulu video nomor 296. Mari kita memulainya. Pertama, bahaya dikotomi palsu Patrice Allegro. Meskipun Patrice Allegro tidak secara eksplisit menyebut channel ini, tapi cukup jelas bahwa ia sedang merespons dan mencoba membantah isi video bahaya Patrice Allegro. Hal itu terlihat dari judul videonya, "Terima kasih para pembenci, mengapa orang Katolik takut mewartakan kebenaran," yang menggunakan pola retoris menyerang balik, sambil memposisikan dirinya sebagai korban, sebuah ciri khas pola playing victim atau menjadi korban, sebagaimana dijelaskan dalam literatur psikologi kultus, oleh Stephen Hassan. Dari judul video itu saja, kita bisa melihat asumsi yang cukup serius, yaitu bahwa siapapun yang mengkritik Patrice Allegro dianggap membenci kebenaran, dan bahwa umat Katolik yang tidak bersuara seperti dia, dicap sebagai takut atau bahkan pengecut karena tidak berani melawan dunia, atau lebih tepatnya, Protestan. Pernyataan seperti ini tidak sekedar provokatif. Allegro sedang membentuk sebuah dikotomi palsu, yaitu antara yang berani versus pengecut, antara pembela kebenaran versus para pembenci, antara Katolik sejati versus pihak luar, terutama Protestan, yang dianggap menghalangi kebenaran. Mari kita lihat pernyataan-pernyataan provokatifnya itu. Nah, dan yang paling parah adalah epistemologi lembek. Semua dirasa sama, semua ditimbang dari perasaan. Ada pergeseran cara berpikir dalam masyarakat. Dahulu, sesuatu benar karena sesuai akal dan wahyu. Sekarang, sesuatu benar jika tidak melukai perasaan saya atau orang lain. Ya. Inilah epistemologi emosional yang membuat banyak orang takut berbicara kebenaran. Karena nanti tersinggung, nanti sakit hati, nanti dianggap tidak peka. Padahal kebenaran itu seringkali menyakitkan. Seperti Yesus menyakiti orang Farisi dengan mengatakan, "Hai ular beludak." Jadi, my friends, kompromi itu bukan kasih, tapi ketakutan yang dibungkus manis. Orang Katolik hari ini lebih takut dibenci oleh dunia daripada ditolak oleh Tuhan. Mereka lebih ingin diterima manusia, diundang ke seminar antar iman, dipuji karena toleran, daripada menjadi saksi Kristus dengan darah dan lidah mereka. Dan ironisnya, mereka melabeli orang-orang seperti Patrice Allegro sebagai radikal, pembenci, tidak pastoral. Padahal, justru pewarta seperti inilah yang menyelamatkan gereja dari pembusukan total. Ya. Jadi bagaimana saudara-saudaraku, ketika gereja lebih takut dunia daripada takut Tuhan, apa yang akan terjadi? Mengapa banyak umat Katolik hari ini memilih jalan kompromi? Why? Por qué? Dlaczego? Gereja pertama dibangun oleh para martir. Gereja modern dibentuk oleh para manajer sosial media. Dulu orang Katolik dilempari batu karena mewartakan Kristus. Sekarang orang Katolik melempar Kristus demi diterima banyak pihak. Bedanya jauh, saudara-saudari. Terus kenapa? Kenapa banyak orang Katolik hari ini kehilangan keberanian untuk menyatakan kebenaran? Karena kebenaran telah didegradasi menjadi perasaan. Kita hidup dalam dunia yang tidak menanyakan apakah ini benar, tetapi apakah ini menyakitkan perasaanku. Efeknya adalah Injil tidak lagi dilihat sebagai terang, tapi sebagai ancaman. Mengatakan bahwa Protestan adalah bidat itu dianggap kejam.
Menyebut bahwa hanya gereja Katolik memiliki ekaristi sejati, itu intoleran. Padahal kasih sejati bukan menyenangkan semua orang, tapi menyelamatkan mereka dari kebohongan. Meski itu berarti mereka membenci Anda. Jadi jika perbuatan kita tidak menimbulkan penolakan apapun, mungkin kita tidak sedang mewartakan Kristus yang disalibkan, tapi Kristus versi lembut yang sudah dimutilasi oleh selera dunia. Yesus tidak berkata, barang siapa ingin mengikut aku, silakan pertimbangkan dan diskusikan dulu dengan komunitasnya. Dia berkata, pikulah salibmu dan ikutlah aku. Matius 16 ayat 24. Dan salib itu bukan pajangan. Itu alat mati. Dan hanya mereka yang rela kehilangan nyawanya karena kebenaran yang layak memanggut. Yang rela kehilangan nyawa karena kebenaran, itulah yang layak memanggut salib. Jadi, my friends, saatnya berhenti jadi Katolik kosmetik. Channel-channel yang menyebut kami radikal, kultus, fanatik, sesungguhnya sedang membantu kami. Mereka menunjukkan bahwa kami masih memiliki keberanian, bahwa kami tidak ikut arus dunia, bahwa kami masih meyakini satu kebenaran yang menyelamatkan. Jadi, untuk semua yang membenci pewartaan yang jelas, dogmatis, dan setia, terima kasih. Dan saya ingin Anda memperhatikan di akhir videonya, Allegro menyerukan kepada pengikutnya untuk bersikap radikal, yang disamarkan seolah-olah terdengar seperti seruan iman, tetapi sebetulnya, di balik itu tersembunyi pesan berbahaya, bahwa dialog lintas agama adalah bentuk pengkhianatan, dan bahwa siapapun yang tidak keras atau konfrontatif dianggap menjual Yesus demi popularitas. Ini bukan sekadar dorongan untuk setia, melainkan upaya membentuk mentalitas radikal, anti kompromi, dan menolak toleransi. Ia membenturkan keberanian dengan kerukunan dan menyamakan kelembutan hati dengan pengkhianatan iman. Pernyataan seperti ini bukan membangun iman, tapi membakar jembatan antar umat Kristen Protestan dan Katolik. Dan itu berbahaya. Nah, untuk umat Katolik saya, follower saya yang Katolik, wahai umat Katolik, cukup sudah kompromi. Berhentilah menjadi Katolik yang hanya Katolik di data kependudukan. Kita butuh kembali pada iman yang berani mengatakan yang salah itu salah, tidak takut disebut radikal karena mencintai kebenaran, dan tidak menjual Yesus demi like, followers, dan undangan konferensi antar agama. Berdirilah dengan berani, karena dunia ini sudah punya terlalu banyak agama yang ingin menyenangkan semua orang. Kristus tidak datang untuk menyenangkan, dia datang untuk menyelamatkan. Pernyataan seperti ini bisa menciptakan dikotomi palsu, yaitu pola pikir hitam dan putih, dan kita versus mereka, yaitu antara umat Kristen Protestan dan Katolik Roma. Ini berbahaya, karena Patrice Allegro menanamkan dan sedang menyuburkan pola pikir dikotomi palsu itu, antara umat Protestan dan Katolik, sehingga akan justru memperlebar jurang perpecahan dan menciptakan musuh imajiner. Dan ingat, Patrice Allegro adalah imam Katolik aktif, sehingga ia bisa berbicara dengan bebas di dalam kelompoknya, untuk memperlebar jurang pola pikir radikal itu ke dalam jemaatnya. Maka, tujuan saya di sini bukan untuk menyerang pribadi, tetapi untuk membongkar pola komunikasi, dan cara berpikir yang manipulatif, yang menurut psikolog seperti Stephen Hassan, umum ditemukan dalam struktur psikologis kultus, yakni ketika kritik dibingkai sebagai serangan terhadap kebenaran, dan setiap perbedaan dijadikan bahan untuk menguatkan narasi keunggulan kelompok sendiri. Kedua, retorika emosional dan strategi playing victim. Jika Anda sering nonton channel Patrice Allegro, ada hal yang mencolok dari video terima kasih para pembenci, yaitu adanya pergeseran gaya Patrice Allegro. Biasanya, ia tampil penuh semangat, dan tawa sinis penuh ejekan di media sosial. Tapi kali ini, ia muncul dengan nada melankolis, retorika puitis, dan ekspresi sedih. Disinilah pola playing victim mulai terlihat nyata, karena bukan hanya melalui kata-katanya, tetapi juga dari intonasi, gestur tubuh, dan nuansa narasi. Namun seperti yang disarikan dari buku Stephen Hassan, cult leaders often reframe any opposition as proof that they are being persecuted for telling the truth. They use this narrative to strengthen followers' loyalty. Artinya, bukan kebenaran yang sedang ditegakkan, tapi Allegro sedang membangun narasi penganiayaan, agar kritik dianggap sebagai serangan terhadap iman. Ini adalah cara halus untuk menolak introspeksi, dan menyulut simpati emosional pengikut setianya, dan peran ini sangat berbahaya, jika disikapi secara positif oleh pengikut Allegro. Namun demikian, peran itu tidak efektif jika dilihat dari psikologi kultus. Anda yang pertama kali menyerang iman saya, dengan kata-kata yang menista Protestantisme dan penganutnya, lalu setelah saya jelaskan bahayanya ujaran Anda di video nomor 296, kini Anda malah berpura-pura menjadi korban. Perhatikan ujaran-ujaran tertawa melecehkan,
dan gestur Anda yang membentuk pola pikir berbahaya, hitam dan putih, dan mentalitas kita versus mereka, sehingga bisa menciptakan kebencian, dalam video-video berikut ini. Semua Protestan kenal Calvin, jadi mengutip Calvin untuk menyerang semua Protestan itu salah total. Ya, salah satu Protestan itu Calvin. Jadi saya tunjukkan bahwa Protestan apapun selalu salah. Jadi kamu varian apa supaya saya kutip dan kasih tunjuk kau punya bidat. Ya, Protestan itu kumpulan bidat sebenarnya, ajaran manusia. Terus Romo sudah tahu kalau nanti Romo masuk surga. Orang Katolik itu ada di surga, ya. Nah, kalau kadang-kadang dia mau macam-macam ya dia terlempar dari surga seperti Protestan. Luther, Calvin dan Zwingli itu kan terlempar dari surga dan menciptakan Protestan yang ada di luar surga itu. Kalau korupsi pastor berarti ajarannya otomatis sesat, maka kita harus menghapus semua institusi di dunia karena semuanya punya sampahnya. Termasuk sampah Katolik itu kan Protestan. Malam ini malam Minggu. Malam yang asik untuk mengusir bidat, membantai bidat. Kali ini kita membantai bidat Luteranisme. Luteranisme, Protestan intinya. Oke. Yang kami pegang itu Alkitab, bukan milik tetangga, tapi milik semua orang percaya. Milik semua orang percaya maksudnya percaya apa? Percaya diri sendiri kah? Milik semua, apa yang dimaksud dengan milik semua orang percaya? Jelas-jelas secara historis Alkitab itu bukunya gereja Katolik. Orang Katolik yang membangkang keluar, bawa dan itu Alkitab lalu dibuat ajaran sendiri. Ini namanya apa? Ya, itu kamu pakai bukunya Katolik. Kamu tidak mau terima itu terserah. Kenyataannya seperti itu. Kamu mau tolak, you pengurusan. Intinya itu buku Katolik. Jadi kalau bukan curi namanya apa? Klaim. Ya sama saja curi kan. Tapi curi itu kan ambil sesuatu tanpa sepengetahuan. Kamu ambil, lalu kita perang 30 tahun, lalu kamu boleh pakai. Orang Katolik bilang, oh sudah kalau kamu mati-matian mau pakai sah. Yang penting jangan pakai untuk serang gereja Katolik. Kamu serang gereja Katolik, orang Katolik bantai kamu. Tidak tahu diri namanya. Tidak pernah ada satu Protestan pun yang mulai dengan ucapan terima kasih kepada gereja Katolik karena sudah menjaga Alkitab selama 1500 tahun. Jadi kalian tidak menunjukkan diri sebagai orang Kristen tapi ngakunya Kristen. Itu. Jadi, video-video itu menunjukkan bahwa Anda sengaja menciptakan pola pikir radikalisme dan memecah belah. Tapi setelah modus Anda terbongkar, Anda berpura-pura menjadi korban yang teraniaya, seolah-olah Protestan menganiaya Katolik, padahal Andalah yang memulai serangan. Video Anda berikut ini juga berpotensi memperlebar jurang antara Protestan dan Katolik, terutama saat Anda mengomentari kasus pembubaran ibadah retreat Protestan di Sukabumi yang sempat viral. Saya tentunya tidak membutuhkan rasa simpati atau apapun juga dari Patrice Allegro. Tapi paling tidak, ia bisa berdiam diri. Tetapi dengan mengomentarinya berupa sindiran dan tanpa rasa empati, beliau telah menyulut rasa kebencian di dalam hati pengikutnya terhadap Protestan. Dalam videonya berjudul Kasus Sukabumi dan Tanggapan Protestan, ia menyampaikan pandangannya melalui puisi dan sindiran yang tajam. Gaya komunikasinya memperlihatkan kecenderungan pada pola pikir dikotomis, yaitu hitam dan putih, dalam melihat Katolik versus Protestan sebagai dua kubu yang saling berlawanan secara mutlak. Meskipun tidak secara eksplisit menghasut kebencian, retorikanya tidak menunjukkan sikap empati terhadap komunitas Protestan yang mengalami pembubaran ibadah retreat, melainkan justru menyindir dan meremehkan, hanya karena mereka berasal dari denominasi yang berbeda. Judul thumbnail videonya, Ketika Mimbar Dibakar, Mengapa Kau Tiba-Tiba Rindu Altar, mencerminkan ironi, dan pertanyaan retoris yang memperkuat nuansa konfrontatif. Hal ini dapat menciptakan jarak emosional, dan memperkuat kesan bahwa, yang sedang dibangun bukan dialog, melainkan semacam kritik satu arah berdasarkan dikotomi teologis. Pola komunikasi seperti ini, walaupun mungkin dimaksudkan untuk menggugah refleksi teologis, tapi berisiko memperkuat jurang perbedaan, dan mengaburkan semangat saling memahami antar denominasi. Bahkan bisa menimbulkan rasa kebencian. Mari kita dengar beberapa cuplikan puisi sindiran, tanpa rasa empati Patrice Allegro, agar Anda bisa melihatnya dengan jelas. Ada berita yang sempat viral tentang pembubaran
rumah ibadah atau rumah tempat ibadah. Satu poin penting yang perlu kita sadari bersama, terutama untuk edukasi untuk orang Katolik, dan permintaan kepada saudara-saudariku yang terpisah Protestan. Oke, ini puisi ya untuk kita semua, sebuah puisi. Judulnya Gereja Bisa Diklik. Dibubarkan lagi ibadahmu, bung. Katanya cuma doa syahdu di ruang tamu. Tapi kok teriak, ini pelanggaran HAM. Lah, bukannya Yesusmu bisa streaming tiap malam? Katamu tak perlu altar, tak butuh imam, tak perlu menara. Kitab suci cukup, headset pun sah. Iman pribadi tanpa sahabat, tanpa parah. Gedung dibongkar, kalian ngamuk. Padahal katanya Tuhan tak tinggal di bangunan buruk. Katamu gereja itu tubuh rohani, tapi panik saat atapmu roboh sendiri. Tapi saat gerejamu dibakar, tiba-tiba kau rindu tiang dan mimbar. Kau bangga pada iman virtual, tapi masih cari tanah buat gereja lokal. Konsistenlah, bung, jangan separuh hati. Kalau gereja bisa online, ngapain bangun lagi? Atau jangan-jangan jauh di relung jiwa, kau pun tahu gereja sejati itu harus ada rupa. Jika gerejamu dibongkar esok pagi, kami ucapkan selamat, kau makin murni rohani. Tapi jangan nanti pura-pura sedih, gara-gara ibadahmu cuma jadi notif sunyi. Publik digegerkan oleh berita pembubaran kegiatan ibadah di rumah-rumah warga, bahkan perusakan bangunan ibadah milik gereja-gereja Protestan di beberapa wilayah. Media sosial pun ramai dan jeritan pelanggaran HAM, kriminalisasi agama, kebebasan beribadah di rumah sendiri, semua terdengar seperti orkestra kesalahan publik yang ingin menunjukkan bahwa mereka sedang dizolimi. But wait for a minute, tunggu dulu saudara-saudari. Bukankah ini justru saat yang tepat bagi Protestan untuk konsisten terhadap teologi mereka sendiri? Ketika reformasi menghapus gereja sebagai mediasi rahmat, yang tersisa hanyalah ruang pribadi. Maka secara logis, rumah sendiri sudah cukup menjadi gereja. Bahkan tidak perlu ada rumah sama sekali. Headset, HP, dan sedikit keheningan bisa menggantikan seluruh liturgi. Tapi mengapa tetap menuntut kebebasan membangun rumah ibadah? Mengapa panik ketika rumah ibadah dirusak atau ibadah rumah dibubarkan? Apakah itu bukan bentuk pengkhianatan terhadap sistemmu sendiri? Atau apakah diam-diam kalian masih butuh bangunan, mimbar, dan pujian live karena ternyata ibadah online tidak sebegitu rohaninya? Maka izinkan kami membantu. Jika rumah ibadah kalian dibakar, kenapa tidak bersyukur? Bukankah itu mempercepat liberasi rohani menuju iman digital murni? Kita telah mendengar puisi retoris Patrice Allegro yang menyedihkan karena tidak menunjukkan solidaritas kemanusiaan, meskipun Patrice Allegro menyebut Protestan sebagai saudara terpisah. Ia justru menyindir sesama umat Kristen yang tempat ibadahnya dibubarkan. Penderitaan dijadikan alat retoris untuk menegaskan klaim teologis, disertai pola pikir hitam putih dan mentalitas kita versus mereka, seolah-olah hanya satu institusi yang sah dan murni. Padahal, sejarah mencatat bahwa gereja Katolik pun pernah mengalami pelarangan ibadah dan tekanan dari kekuasaan yang intoleran. Saat itu, umat Katolik menuntut keadilan sebagai hak asasi, bukan atas nama denominasi. Maka ketika tragedi pembubaran ibadah menimpa siapapun, baik Protestan, Katolik, maupun lainnya, semestinya suara yang muncul adalah suara kemanusiaan, bukan sikap yang menyudutkan, dan ejekan seolah-olah berkata, itu akibat teologimu sendiri. Bila penderitaan disambut dengan ejekan dan sindiran, bukan dengan belas kasih, maka Roh Kristus tak lagi hadir. Dan patut dipertanyakan, apakah layak seorang Romo Katolik disebut sebagai pengikut Kristus, bila ucapannya tak mencerminkan kasih Kristus sendiri? Sebelum membahas lebih lanjut tentang bagaimana Patrice Allegro memainkan peran sebagai korban, saya meminta bantuan Anda, seorang Protestan,
untuk membagikan video ini, agar umat Protestan tahu apa yang sebenarnya terjadi di media sosial antara Protestan dan Katolik. Mungkin Anda tidak bisa menganalisis situasinya, tapi setidaknya Anda bisa membantu menyebarkan informasi ini. Sekarang, mari kita bahas poin ketiga. Apa itu peran menjadi korban, dan bagaimana Allegro memainkannya? Sebetulnya, di dalam dunia diskusi iman dan keagamaan, perbedaan pendapat adalah hal yang wajar. Tapi, ketika kritik dibalas bukan dengan argumen, melainkan dengan narasi seolah-olah sedang dianiaya karena kebenaran, maka kita perlu berhati-hati. Itulah yang terjadi dalam video Patrice Allegro, seorang Romo Katolik yang menyatakan bahwa tidak ada satupun Protestan masuk surga, dan menyamakan mereka dengan sampah. Menurut Wikipedia, arti playing victim adalah ketika seseorang pura-pura atau melebih-lebihkan keadaan dirinya sebagai korban untuk berbagai alasan, seperti membenarkan tindakan penyalahgunaan kepada orang lain, memanipulasi orang lain, strategi bertahan, mencari perhatian, atau menghindari tanggung jawab. Seseorang yang sering melakukan ini disebut sebagai korban profesional. Manipulator sering memainkan peran sebagai korban dengan menggambarkan diri mereka sebagai korban keadaan atau perilaku orang lain untuk mendapatkan simpati atau belas kasihan, atau untuk membangkitkan rasa kasih sayang, sehingga mereka bisa mendapatkan sesuatu dari orang lain. Orang yang peduli dan berhati-hati tidak bisa menahan diri untuk melihat seseorang menderita. Dan manipulator sering menemukan bahwa memainkan simpati untuk mendapatkan kerjasama itu mudah dan menguntungkan. Nah, setelah Anda tahu pemahaman tentang peran menjadi korban, saya berikan contoh pertama dari pernyataan Patrice Allegro yang menyiratkan bahwa ia sedang playing victim saat berkata, Sekarang menyerang Patrice Allegro. Bukan lagi menyerang sistem pemikiran, tapi menyerang pribadi tertentu. Nah, terima kasih saudara pembenci. Ya, ketika tuduhan radikal itu justru membuka wajah iman yang asli. Ya. Jadi baru-baru ini, sebuah channel dengan penuh semangat menuduh saya, dan mungkin Anda juga yang Katolik setia, sebagai penganut radikalisme agama. Ya, alasan mereka, karena saya menyebut bidat sebagai bidat. Ya, tidak ada eufemisme, bidat ya bidat. Karena saya tidak mengakui Martin Luther sebagai bapak reformasi yang tercerahkan. No. Tapi sebagai bapak pemberontakan. Karena saya menyebut 40.000 denominasi itu sebagai gejala busuk dari dogma tafsir pribadi. Nah, di sini kita melihat dengan jelas mekanisme playing victim yang khas yang sedang diperankan oleh Patrice Allegro. Ia membingkai kritik terhadap isi dan retorikanya sebagai serangan pribadi, lalu menggunakan narasi itu untuk memposisikan dirinya sebagai korban. Korban yang konon hanya berani menyebut bidat sebagai bidat. Tapi tuduhan bahwa video saya nomor 296 menyerang, apalagi membenci pribadinya tidaklah benar. Anda bisa lihat video itu. Tidak ada narasi membenci dan menyerang pribadi. Allegro sengaja menyampaikan narasi seperti itu, agar publik melihatnya sebagai sosok yang dihujat, teraniaya dan dibenci karena membela kebenaran. Inilah strategi klasik playing victim, yang dipakai bukan untuk berdialog, tetapi untuk mengalihkan kritik dan mematikan diskusi. Mari kita jujur, kritik yang muncul, bukan karena ia setia pada iman, melainkan karena ia menyampaikan ujaran kebencian secara publik, menyebut Protestan sebagai busuk, menyudutkan Martin Luther sebagai pemberontak tanpa konteks, dan menuduh gereja-gereja non-Katolik sebagai hasil dari gejala busuk tafsir pribadi. Dengan membingkai semua kritik itu sebagai kebencian terhadap iman yang sejati, Allegro sedang melakukan dua hal sekaligus. Pertama, menolak semua kritik sebagai tidak sah, dan kedua, mengangkat dirinya sebagai martir yang dianiaya karena menyuarakan kebenaran. Luar biasa bukan? Sebuah narasi yang dibangun bukan untuk membela iman, tapi untuk mendapat simpati, menutup ruang kritik dan membungkam perbedaan. Contoh kedua, Allegro menyamakan diri dengan Yesus. Anda mengatakan, Dan yang kelima, mereka memperlihatkan bahwa dunia membenci kebenaran. Ketika Anda menyuarakan kebenaran Katolik dengan lantang, Anda akan disebut fanatik, kultus, radikal, dan ujaran kebencian. Tapi jangan takut, bukankah Yesus sendiri sudah berkata, kamu akan dibenci semua orang oleh karena namaku. Matius bab 10 ayat 22. Jadi kalau hari ini Anda dibenci karena membela gereja, karena menyebut bidat sebagai bidat,
karena tidak tunduk pada ekumenisme palsu, bersyukurlah. Itu artinya Anda masih memiliki iman. Anda seolah-olah ingin mengatakan, Tuhan Yesus pun dibenci karena bicara kebenaran. Masa kami enggak? Kalimat ini seolah mengklaim, jika kamu membenci kami, itu karena kami seperti Yesus. Ini strategi klasik, playing victim with glory. Anda bukan hanya menjadi korban, tapi korban yang disetarakan dengan Tuhan. Anda memanfaatkan narasi kitab suci sebagai pembenaran adanya penganiayaan terhadap Anda. Hasan di buku yang sama, menceritakan kisah pengalaman pribadinya saat menjadi anggota kultus Munis ketika ia merasa beroleh penganiayaan dari pihak luar. Saya teringat bagaimana perasaan saya ketika diludahi, ditendang, dipukul dan dihina karena saya seorang muni. Perlakuan yang tidak tepat itu hanya memperkuat perasaan saya bahwa saya sedang dianiaya karena iman saya kepada Tuhan. Dengan memperkuat ajaran pemimpin kultus tentang penganiayaan, itu membuat saya semakin kukuh dalam identitas kultus saya. Itu membuat saya kurang mau berdialog dengan orang-orang yang ingin menghina saya, dan berakibat juga terhadap mereka yang ingin membantu. Sekali lagi, Hasan mengatakan, ironisnya, kritik terhadap kelompok sering digunakan untuk mengkonfirmasi bahwa pandangan kultus tentang dunia memang benar. Dan di bukunya, Margaret Singer menyimpulkan, kultus mengajarkan anggotanya bahwa kritik dari luar adalah penganiayaan sebagai bukti lebih lanjut bahwa kelompoknya itu benar dan istimewa. Dengan kata lain, narasi penganiayaan palsu yang sedang dibangun Allegro bukan membuat orang merenung, tetapi memperdalam fanatisme buta. Maafkan Tuan Allegro, saya ingin mengingatkan bahwa peran Anda sebagai korban tidak mencerminkan teladan Tuhan Yesus yang dibenci pada zamannya. Tuhan Yesus mengatakan bahwa pengikutnya akan dibenci karena namanya. Ingat, namanya. Namun, yang Anda tunjukkan justru ujaran yang menyiratkan kebencian yang dalam. Maka izinkan kami membantu. Jika rumah ibadah kalian dibakar, kenapa tidak bersyukur? Bukankah itu mempercepat liberasi rohani menuju iman digital murni? Saat Anda berpuisi dengan nada sukacita di tengah kedukaan, itu menunjukkan adanya benih kebencian di hati Anda. Pengagum Anda menyambutnya sebagai kemenangan, dan ini justru memperbesar dikotomi radikalisme, seperti Anda menyiram bensin ke dalam kobaran api. Anda tidak sedang dibenci oleh karena nama Yesus, tapi Anda sedang berperan sebagai korban, dengan memanfaatkan narasi kitab suci sebagai sebuah pembenaran. Ketiga, Allegro sebagai martir iman Katolik dan peran sebagai korban. Patrice Allegro mengatakan sesuatu yang cukup menarik. Mereka justru menunjukkan satu hal penting. Ketika Protestantisme ditekan secara intelektual, dia akan menangis, bukan menjawab. Dan tangisan itu bukan karena mereka disakiti, tapi karena mereka kehilangan kemampuan untuk membela warisan-warisan yang mereka sendiri. Untuk membela warisan-warisan mereka sendiri yang sebenarnya tambal sulam. Yang kedua, mereka mengungkap bahwa dunia tidak siap menerima iman yang tegas. Mereka mencela Patrice Allegro memicu kebencian, tapi mereka tidak bisa membantah. Ajaran Protestan memang busuk karena isinya tafsir bebas dan pemberontakan otoritas. Patrice Allegro mengatakan sesuatu yang cukup menarik. Dunia tidak siap menerima iman yang tegas. Mereka mencela Patrice Allegro memicu kebencian, tapi mereka tidak bisa membantah. Pernyataan ini menunjukkan semakin jelas strategi playing victim, sekaligus glorifikasi diri. Allegro memosisikan dirinya sebagai korban yang dianiaya karena iman, dan sekaligus sebagai pahlawan iman Katolik yang tak tergoyahkan, seolah-olah sejak ia tampil di media sosial, tidak ada satupun orang Protestan yang mampu menyanggah argumennya. Tapi kenyataannya, diskusi antara Protestan dan Katolik sudah berlangsung selama lebih dari 500 tahun, dan tidak pernah ada satu pihak yang menang total. Bahkan, ada dosen teologi Protestan, De Kingadas yang secara terbuka menantang Allegro untuk debat ilmiah di hadapan publik. Namun sampai sekarang, tantangan itu tak pernah disambut. Allegro justru berkali-kali memberi alasan untuk menghindar. Kalau ia memang yakin bahwa argumennya tak bisa dibantah, mengapa tidak menyambut debat terbuka, seperti banyak tokoh Katolik dan Protestan lain, yang berani berdialog? Ini jelas, narasi tidak bisa dibantah, hanyalah trik, untuk menyulap kritik menjadi penganiayaan. Dan disitulah letak playing victim yang sesungguhnya.
mengalihkan perhatian dari isi kritik, lalu menjadikan diri seolah martir iman Katolik. Poin keempat, yang terakhir. Dan sekali lagi tolong share video ini kepada sesama Protestan, karena poin ini yang terpenting, yaitu Allegro dan umat Katolik manapun, tidak berhak melecehkan dan menista umat Protestan, dengan ujaran-ujaran yang menyiratkan permusuhan dan kebencian. Mengapa? Meskipun Allegro melakukan pembelaan seperti berikut. Channel ini dengan bangga membedakan antara Katolik sebelum Vatikan kedua yang radikal dan Katolik setelah Vatikan kedua yang toleran. Mereka lupa satu hal. Magisterium gereja itu berkembang, tapi tidak pernah bertolak belakang dengan dirinya sendiri. Bagi saya, perkembangan doktrin dalam gereja Katolik bukanlah urusan saya, karena faktanya memang ada perubahan, dari yang eksklusif menjadi inklusif, dan dari radikal menjadi toleran. Namun, sebagai orang awam, kita pasti bertanya-tanya, jika ajaran gereja Katolik bersumber dari Tuhan, dan adalah kebenaran, mengapa bisa terjadi perubahan, atau bahasa halusnya, perkembangan? Apakah kebenaran bisa berubah, atau berkembang? Menurut saya, kebenaran yang mutlak seperti matematika, yaitu 1 ditambah 1 adalah 2, tidak akan berubah, dimanapun, dan kapanpun. Jadi, jika ada perubahan dalam doktrin gereja, itu pasti membuat kita penasaran, dan mempertanyakan klaim-klaim gereja Katolik, bukan? Sekali lagi, tolong bagikan video ini kepada sesama umat Protestan, karena kita perlu tahu bahwa tidak ada seorang pun, termasuk Patris Allegro, maupun klerus Katolik manapun, yang berhak melecehkan umat Protestan dengan ujaran-ujaran, yang menyiratkan permusuhan dan kebencian. Kenapa? Mari kita lihat sebuah situs Katolik yang sangat kredibel, berjudul, Apakah Gereja Non-Katolik adalah Bid'ah dan Skisma? Situs ini menyimpulkan bahwa Jadi kesimpulannya, cukup sulit untuk mengaplikasikan kata skismatik dan bidat kepada anggota gereja Protestan dan gereja Ortodoks. Konsili Vatikan II menggunakan kata kesatuan penuh dan tidak dalam kesatuan penuh. Lebih lanjut KGK 818 mengatakan, tetapi mereka, yang sekarang lahir dan dibesarkan dalam iman akan Kristus di jemaat-jemaat itu, tidak dapat dipersalahkan dan dianggap berdosa karena memisahkan diri. Gereja Katolik merangkul mereka dengan sikap bersaudara penuh hormat dan cinta kasih. Sungguh pun begitu, karena mereka dalam baptis dibenarkan berdasarkan iman, mereka disaturagakan dalam Kristus. Oleh karena itu mereka memang dengan tepat menyandang nama Kristen, dan tepat pula oleh putra-putri gereja Katolik, diakui selaku saudara-saudari dalam Tuhan. pernyataan situs Katolik itu dihasilkan dari Hukum Kanonik Gereja Katolik nomor 751, yang mengatakan, umat Protestan tidak bisa disebut bidat atau heretik, apalagi dicap sesat hanya karena berbeda keyakinan. Sementara Katekismus Gereja Katolik nomor 2089 menegaskan bahwa, bidat hanya berlaku untuk orang Katolik yang dibaptis secara sah, lalu menolak ajaran secara sadar. Jadi, jika saya lahir sebagai Protestan, tidak pernah menjadi Katolik, tidak pernah dibaptis dalam gereja Katolik, dan tidak pernah menyangkal ajaran yang pernah saya imani, maka saya bukan bidat. Saya adalah bagian dari komunitas Kristen menurut dokumen Vatikan II, yang patut dihargai dan diajak berdialog, bukan dicaci dilecehkan, dan apalagi diserang. Karena itu, saya menyampaikan ini, bukan untuk membalas kebencian dengan kebencian, tapi untuk menegakkan kebenaran, keadilan, dan kesopanan rohani. Saya punya hak untuk menjawab tuduhan-tuduhan dari seorang klerus Katolik, yang ucapannya justru bertentangan dengan ajaran gereja Katolik yang ia wakili sendiri. Tuduhan-tuduhan itu tidak berdasar, tidak beretika, dan hanya memperuncing perpecahan dalam tubuh Kristus. Dan inilah saatnya kita bicara jujur, yang memperjuangkan perpecahan bukan kami, tapi mereka, yang menjadikan kebencian sebagai cara membela iman.